Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, ikhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dikumpulkan di majelis yang mulia ini di salah satu taman surga yang ada di dunia. Maka marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan bagaimana kita menggunakan nikmat-nikmat tersebut untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit yang hendak kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini berkenaan dengan bagaimana pentingnya kita memperhatikan hati kita, karena agama ini datang untuk memperbaiki hati. Sehingga para ulama mereka menjelaskan bahwa tujuan utama syariat itu adalah untuk memperbaiki hati manusia, karena hati adalah pusat kebaikan seorang hamba. Sehingga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah beliau mengatakan ad-dinu kulluhu innama ja'a li islahil qulub. Jadi seluruh agama ini datang untuk memperbaiki hati. Fa idza salahal qalbu salahal jasadu kulluh. Maka jika hati menjadi baik, maka seluruh tubuh akan menjadi baik pula. Itu pula yang menjadikan muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau juga menjelaskan asy-syara'i'u kulluha adlun wa rahmatun wa masalih wa aqdamu maqasidiha islahul qulub. Jadi seluruh syariat itu berisi keadilan, rahmat dan kemaslahatan, dan tujuan terbesarnya adalah memperbaiki hati. Sehingga semua ibadah di dalam Islam seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan ibadah-ibadah yang lain pada hakikatnya bertujuan untuk membersihkan dan memperbaiki hati manusia. Karena hati itu adalah raja bagi anggota badan. Hati adalah pemimpin bagi seluruh badan. Sehingga Ibnul Qayyim katakan al-qalbu malikul a'dha wa hiya junuduhu.
fa idza tobal malik tobat junuduhu wa idza khabusal malik khabusat junuduhu. Jadi hati itu adalah raja bagi anggota badan, sedangkan anggota badan itu adalah bala tentaranya. Maka jika rajanya baik, baiklah bala tentaranya, dan jika rajanya buruk, maka buruk pula tentaranya. Sehingga bagaimana baik dan buruknya amal seseorang itu tergantung kepada keadaan hatinya. Itu yang menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalbu. Ketahuilah di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Jika dia baik, maka seluruh tubuh menjadi baik, dan jika dia rusak, maka seluruh tubuh menjadi rusak. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu tadi adalah hati. Ini hadis riwayat Muslim. Artinya hadis ini menunjukkan bahwa hati itu adalah merupakan sumber seluruh dari amalan. Dan bagaimana amalan anggota badan itu nanti tergantung kepada amalan hati. Sehingga para ulama mereka menjelaskan bahwa amalan lahir itu tidak akan diterima tanpa adanya amalan hati. Itu yang menjadikan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau mengatakan al-a'malu dhahirah la takunu salihatan makbulatan illa biwasitati a'malil qalbi fa innal qalba malikun wal a'da'u junuduhu fa idza khabusal malik khabusat junuduhu. Jadi amalan anggota badan itu tidak akan menjadi baik dan tidak akan diterima kecuali dengan perantaraan amalan hati. Karena hati itu adalah raja, sedangkan anggota badan itu adalah prajuritnya. Karena inilah kita harus mempelajari dan mengetahui tentang amalan-amalan hati, karena kedudukannya yang sangat agung di dalam Islam. Bagaimana pahala amalan hati itu menjadi lebih besar daripada amalan anggota badan. Demikian pula nanti dosa hati itu juga lebih besar daripada dosa anggota badan. Sehingga kekufuran dan kemunafikan itu adalah dosa hati yang itu lebih besar daripada dosa zina, riba, minum khamr, dan dosa-dosa anggota badan yang lain.
Sehingga bagaimana seorang muslim, mereka harus mempelajari amalan hati seperti ikhlas, tawakal, sabar, cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan yang lainnya. Kemudian berusaha untuk menjauhi penyakit-penyakit hati seperti riya, hasad, sombong, nifak, dan yang lain-lainnya. Sehingga dengan senantiasa memperhatikan dan memperbaiki hati, bagaimana amal-amal lahir itu akan ikut menjadi baik. Jadi ada beberapa alasan penting mengapa kita harus mempelajari dan mengetahui tentang amalan-amalan hati ini. Yang pertama, karena tadi hati adalah raja yang menentukan baik dan buruknya amal. Kemudian yang kedua, amalan zahir ya, itu tidak akan diterima tanpa landasan amalan hati. Kemudian yang ketiga, bahwa derajat seseorang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, tinggi dan rendahnya itu nanti ditentukan oleh hatinya. Kemudian yang keempat, perbedaan pahala amal itu disebabkan oleh perbedaan amalan hati. Kemudian yang kelima, bahwa amalan hati itu dapat mengantarkan seseorang ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keenam, bahwa amalan ataupun pahala amalan hati itu dilipat gandakan tanpa batas. Kemudian yang ketujuh, bahwa amalan hati itu dapat menggantikan amal anggota badan ketika ada udzur. Kemudian yang kedelapan, bahwa kebahagiaan dan kesengsaraan manusia itu bersumber dari hati. Ini beberapa hal yang menjadikan kita harus senantiasa memperhatikan dan memperbaiki hati kita. Yang pertama yaitu tentang kedudukan dan derajat seseorang, yang itu tergantung kepada keadaan hati dia. Keselamatan seseorang di hari kiamat itu ditentukan oleh hati yang bersih. Ini merupakan salah satu alasan penting kenapa kita senantiasa memperhatikan hati kita. Sehingga di antara doa Nabi Ibrahim alaihissalam, wala tuhzini yauma yub'asun yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya Allah, jangan engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan, yaitu hari ketika harta dan anak-anak tidak bermanfaat, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Surat Asy-Syu'ara ayat 87 sampai 89. Artinya dari ayat ini menunjukkan bahwa harta, keturunan, dan kedudukan di dunia itu tidak memberikan faedah manfaat
kecuali bagi orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih, dengan hati yang selamat. Itu juga yang menjelaskan bagaimana keadaan Nabi Ibrahim, sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa inna min syi'atihi la Ibrahim idja'a rabbahu biqalbin salim. Dan sesungguhnya di antara pengikutnya Nuh adalah Ibrahim, ketika dia datang kepada Rabb-nya dengan hati yang selamat. Ini menunjukkan kemuliaan Nabi Ibrahim itu karena hati yang bersih, hati yang selamat. Sehingga bagaimana amalan-amalan besar itu tidak akan memiliki nilai ketika tanpa disertai dengan hati yang bersih, tanpa disertai dengan keikhlasan. Itu yang menjadikan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang amal-amal besar yang dilakukan oleh seseorang yang itu tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itu disebabkan karena hati yang rusak. Jadi dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bagaimana Rasulullah beliau menyebutkan 3 golongan orang yang dia pertama kali diadili pada hari kiamat, dan mereka dijerumuskan, diseret ke dalam api neraka gitu ya. Sehingga beliau bersabda, inna awalan nasi yuqda yaumal qiyamati alaihi rajulun ustushhida fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha qala fama amilta fiha qala qataltu fika hatta stushhidtu qala kadzabta walakinnaka qatalta liyuqal jari'un faqad qila summa umira bihi fasukhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Wa rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'al Qur'an fa utiya bihi fa arafahu ni'amahu fa arafaha qala fama amilta fiha qala ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an qala kadzabta walakinnaka ta'allamta liyuqala alimun wa qara'ta liyuqal qari'un faqad qila summa umira bihi fasukhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Wa rajulun wasa'allahu alaihi wa a'tahu min asnafil mali kullihi fa utiya bihi fa arafahu ni'amahu fa arafaha qala fama amilta fiha qala ma taraktu min sabilin tuhibbu ayyung faqa fiha illa anfaqtu fiha laka qala kadzabta walakinnaka fa'alta liyuqal huwa jawadun faqad qila summa umira fa suhiba ala wajhihi summa ulqiya finnar. Jadi dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya manusia pertama yang diadili pada hari kiamat adalah
seorang lelaki yang mati syahid. Dia didatangkan, lalu Allah memperlihatkan kepadanya nikmat-nikmat yang telah diberikan kepadanya, dan dia pun mengakuinya. Kemudian Allah berfirman, apa yang telah engkau lakukan dengan nikmat itu? Maka dia pun menjawab, aku berperang karenamu sampai aku mati syahid. Kemudian Allah berfirman, engkau dusta, tetapi engkau berperang agar dikatakan pemberani, dan itu sudah dikatakan, itu sudah kamu dapatkan gitu. Kemudian diperintahkan agar dia diseret di atas wajahnya, kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Orang yang berjihad, dia mendapatkan syahid gitu ya. Tapi bagaimana Allah katakan kadzabta, kamu bohong? Itu karena hati yang tidak benar. Kemudian seorang lelaki yang belajar ilmu, mengajarkannya dan membaca Al-Quran, dia didatangkan lalu diperlihatkan nikmat-nikmat kepadanya, dan dia pun mengakuinya. Allah berfirman, apa yang telah engkau lakukan? Dia menjawab, aku belajar ilmu, mengajarkannya, dan aku membaca Al-Quran karenamu. Maka Allah pun berfirman, engkau dusta. Engkau belajar agar dikatakan alim, dan membaca Al-Quran agar dikatakan qari, dan itu sudah dikatakan. Kemudian dia pun diseret di atas wajahnya sampai dilemparkan ke dalam neraka. Kemudian seorang lelaki yang Allah lapangkan rezekinya dan diberi berbagai macam harta, dia didatangkan, diperlihatkan nikmat-nikmat kepadanya, dan dia pun mengakuinya. Allah berfirman, apa yang telah engkau lakukan? Maka dia pun menjawab, tidak ada satu jalan pun yang engkau sukai untuk diinfakkan harta di dalamnya, kecuali aku telah menginfakkannya karenamu. Maka Allah berfirman, engkau dusta, engkau melakukannya agar dikatakan dermawan, dan itu sudah dikatakan. Kemudian dia pun diseret di atas wajahnya, lalu dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Jadi 3 golongan orang yang mereka melakukan amalan-amalan utama ini, amalan-amalan yang besar. Yang pertama, orang yang dia mati syahid, yang dia katakan qataltu fika hatta tushhitu ya. Jadi aku berperang karenamu sampai aku mati syahid. Namun oleh Allah dikatakan kadzabta walakinnaka qatalta liyuqal jari'un. Jadi engkau dusta, engkau berperang agar dikatakan pemberani. Kemudian dia diseret, dilemparkan dalam neraka. Kemudian yang kedua, orang yang berilmu, dia belajar Al-Quran, mengajarkannya, sehingga dia katakan ta'alamtul ilma wa alamtuhu wa qara'tu fikal Quran. Jadi aku belajar ilmu, mengajarkannya, dan membaca Al-Quran karenamu. Tapi Allah katakan kadzabta walakinnaka ta'alamta liyuqal alimun. Ya. Kamu bohong, kamu dusta, engkau belajar agar disebut seorang yang berilmu.
lantas dia pun diseret, dimasukkan ke dalam neraka. Dan juga orang yang berinfak, tapi tujuannya, niatnya agar dikatakan orang yang dermawan. Jadi 3 amalan besar: jihad, ilmu, dan sedekah. Di mana 3 amalan besar ini bisa sia-sia, gak ada nilainya jika hati rusak. Ketika tidak ada keikhlasan di dalam hatinya. Ini yang menjadikan kita harus senantiasa memperhatikan hati kita. Dan juga manusia yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka adalah orang-orang yang memiliki hati yang bersih. Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa manusia terbaik itu bukanlah mereka manusia yang paling tampan, yang paling cantik, yang paling kaya, yang memiliki kedudukan tinggi, bukan, tetapi Rasulullah katakan mereka adalah manusia yang hatinya bersih. Jika di dalam hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyun nasi afdal. Jadi Rasulullah pernah ditanya tentang siapakah manusia yang paling utama. Maka kemudian Rasulullah pun menjawab, kullu mahmumil qalbi saduqul lisani, yaitu setiap orang yang hatinya bersih dan lisannya jujur. Maka kemudian para sahabat pun mendengar seperti itu, mereka mengatakan, saduqul lisan na'rifuhu, wahai Rasulullah, orang yang jujur lisannya kami paham. Fama mahmumul qalbi, lantas apa yang dimaksud dengan hati yang bersih? Maka kemudian beliau pun menjawab, huwa taqiyun naqiyyu la isma fihi wala baghya wala ghilla wala hasada, yaitu orang-orang yang hatinya bertakwa dan bersih. La isma fihi, yang tidak ada dosa padanya. Artinya ketika dia berbuat dosa, dia segera bertobat, karena memang tidak ada manusia yang luput dari dosa. Tapi bagaimana ketika dia berdosa, maka dia segera mohon ampun, bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala baghya, dan tidak ada kedoliman, wala ghilla, dan juga tidak ada kedengkian, wala hasada, dan juga tidak ada hasad. Inilah hati yang bersih. Ini hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Sehingga dari hadis ini menjelaskan bahwa kemuliaan manusia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala itu terletak pada kebersihan hatinya. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menilai seseorang itu bukan dari penampilannya. Itu yang menjadikan Rasulullah bersabda, innallaha la yanduru ila suwarikum wala ila atsamikum, walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan jasad kalian,
Akan tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Artinya hadis ini menunjukkan bahwa penampilan, warna kulit, kedudukan di dunia itu bukan ukuran kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kisah seorang wanita berkulit hitam, ya, yang itu dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma kepada Atha bin Abi Robah. Kita tahu Atha bin Abi Robah ini juga seorang yang penampilannya secara fisik itu buruk, ya. Seorang yang berkulit hitam, pendek, ya. Kemudian juga tidak sempurna tubuhnya. Maka bagaimana Ibnu Abbas berkata kepadanya, ala urika imra'atan min ahlil jannah, maukah aku tunjukkan kepadamu seorang wanita penghuni surga? Maka bagaimana dia menjawab mau, ya. Kemudian bagaimana Ibnu Abbas menceritakan, ya, dia katakan hadhil mar'atus sauda, inilah si wanita berkulit hitam, seorang wanita yang berkulit hitam. Bagaimana wanita ini datang menghadap kepada Nabi, kemudian dia berkata, inni usra'u, wahai Rasulullah, aku adalah orang yang terkena penyakit ayan. Jadi wanita berkulit hitam ini dia terkena penyakit ayan. Wa inni atakassafu, dan ketika penyakitku kambuh maka auratku tersingkap, auratku terbuka. Fatullaha li, maka kemudian wanita itu memohon kepada Rasulullah, berdoalah engkau kepada Allah untukku. Nah, maka ketika mendengar permintaan si wanita kulit hitam tadi itu, kemudian Rasulullah bersabda, in syi'ti sobarti walakal jannah, jika engkau bersabar maka bagimu surga. Atau kalau kamu menginginkan, aku akan berdoa kepada Allah agar Allah menyembuhkan penyakitmu. Diberi dua pilihan si wanita ini, dia sabar baginya surga, atau dia ingin Rasulullah mendoakan dan dia sembuh. Maka begitu mendengar semacam itu, si wanita ini mengatakan, kalau begitu saya sabar saja ya Rasulullah, asbir, ya. Aku milih sabar, ya. Karena janji surga yang dia dapatkan. Kemudian dia berkata, tetapi berdoalah kepada Allah ya Rasulullah, Allah atakasyafa, agar ketika penyakitku kambuh auratku tidak terbuka. Insyaallah, ya. Ini menunjukkan bersihnya hati. Dua amalan yang ada pada si wanita ini. Pertama, dia sabar, itu juga amalan hati. Yang kedua, rasa malu, itu juga tempatnya di dalam hati. Padahal ketika aurat si wanita ini terbuka, tidak ada laki-laki yang tertarik. Gak ada laki-laki yang melirik gitu, ya. Tapi bagaimana rasa malu itu masih ada. Itu yang menyebabkan si wanita ini memiliki kedudukan yang tinggi sampai dia dikatakan ahlul jannah.
Sehingga bagaimana dia menjadi penghuni surga itu bukan karena kecantikannya, bukan karena hartanya, bukan karena kedudukannya, akan tetapi karena amalan hati yang ada pada dia berupa kesabaran dan rasa malu. Di mana rasa malu ini sekarang banyak hilang dari para wanita. Mereka dengan sengaja bahkan bangga mempertontonkan, memperlihatkan auratnya gitu. Bagaimana wanita ini hitam ya, buruk, tapi rasa malu itu ada. Padahal tadi seandainya auratnya terlihat, nggak ada orang yang tertarik gitu. Tidak menjadi fitnah bagi kaum laki-laki gitu. Nih. Jadi baiknya hati si wanita ini yang menyebabkan sehingga dia termasuk ahli surga tadi itu. Sehingga dari dalil-dalil yang kita sebutkan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa keselamatan di hari akhirat itu tergantung kepada hati yang bersih. Kemudian amal yang besar itu bisa sia-sia ketika tanpa disertai dengan hati yang baik. Kemudian juga manusia yang terbaik itu adalah manusia yang memiliki hati yang bersih, lisan yang jujur. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menilai hati sebelum melihat amal. Dan juga kemuliaan di sisi Allah itu tidak tergantung kepada penampilan ataupun status di dunia. Kemudian bagaimana amalan hati seperti sabar itu dapat mengangkat seseorang sehingga dia menjadi penghuni surga. Sehingga ihwati fillah, azani Allah wa iyyakum, bagaimana kita senantiasa memperhatikan dan membersihkan hati kita, karena hati ini menjadi barometer utama penilaian Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa pahala yang Allah berikan itu bertingkat-tingkat, dan tinggi rendahnya ataupun besar kecilnya pahala yang bertingkat-tingkat itu nanti disebabkan karena perbedaan apa yang ada di dalam hati manusia, di dalam hati orang-orang yang beramal. Sehingga seseorang ataupun dua orang dia melakukan suatu amalan dengan amalan yang sama, amalannya sama, tetapi pahalanya bisa berbeda. Jadi secara dohir kalau dilihat sama dia, tetapi nanti pahalanya bisa berbeda. Itu tergantung dari kualitas hati seseorang, kualitas hati orang yang beramal tadi, tergantung kepada apa yang ada di dalam hati, dari keikhlasan, dari kekhusyuan, dari kecintaan dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang menjadikan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an itu tidak bisa ditandingi oleh orang-orang yang lainnya.
Dan yang menjadikan Abu Bakar As-Siddiq sehingga lebih utama, lebih mulia dibandingkan yang lainnya, itu bukan karena banyaknya amalan-amalan zahir, tetapi karena apa yang ada di dalam hatinya. Itu yang menjadikan Bakar Al-Muzani rahimahullah itu mengatakan, ma sabaqahum Abu Bakrin bikasratis siyam wala shalah walakin bisyai'in waqara fi sadrihi. Jadi Abu Bakar itu tidak mengungguli para sahabat itu dengan banyaknya puasa, tidak dengan banyaknya sholat, tetapi dengan sesuatu yang terpatri di dalam dadanya. Jadi apa yang ada di dalam hatinya. Sebagian ulama mengatakan walladzi waqara fi sadrihi wa huwa hubbullah, yaitu yang terpatri di dalam dadanya berupa kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menyebabkan sehingga beliau memiliki kemuliaan yang tidak bisa ditandingi. Begitu pula kisah Umar bin Abdul Aziz, yang hal ini terlihat ketika istrinya, yaitu Fatimah bintu Abdul Malik, ya, ditanya tentang ibadah suaminya. Maka apa jawab dia? Wallahi maka nabi aksarin nasi solatan wala bi aksarihim siyaman. Demi Allah, suamiku bukanlah orang yang paling banyak solatnya, bukanlah orang yang paling banyak puasanya. Tapi kata dia, namun kata dia, walakin wallahi ma ra'aitu ahadan ahwafa lillahi min Umar. Tetapi demi Allah, aku tidak pernah melihat seorang pun yang dia lebih takut kepada Allah daripada Umar. Itu kata istrinya. Kenapa dia memiliki kemuliaan, ya? Ini sesuatu yang ada di dalam hatinya. Begitu pula nanti perbedaan pahala sholat, di mana Rasulullah pernah menjelaskan, innar rajula la yansarifu wa ma kutiba lahu illa usru sholatihi tus'uha sumnuha sub'uha sudsuha khumsuha rub'uha sulusuha nisfuha. Jadi seseorang selesai dari sholatnya namun tidak dicatat baginya kecuali 1/10, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, setengah dari pahala sholatnya itu. Selesai sholat itu pahalanya beda-beda. Ada yang cuma dapat 1/10 sampai setengah tadi. Maka bagaimana para ulama mereka menjelaskan perbedaan pahala ini disebabkan dengan apa yang ada di dalam hati, yaitu berupa kekhusyuan. Karena khusyuk, ya, itu roh, ya, daripada sholat, dan itu letaknya di dalam hati. Sehingga bagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah belum mengatakan ada dua orang sholat di shop yang sama, mungkin gerakannya sama, bacaannya sama. Kalau kita yang menilai, kalau satunya dapat 10, maka yang satunya dapat 10 juga. Jadi ketika ada seorang guru menilai muridnya praktek sholat gitu, ya, ketika dua muridnya itu gerakannya sepersis sama, bacaannya juga sama, maka guru ini akan memberikan nilai 100 semua nanti. Tapi tidak demikian di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Syekhul Islam Ibnu Taimiyah katakan perbedaan pahala di antara dua orang ini, padahal tadi sopnya jejer itu ya, itu sebagaimana perbedaan antara timur dengan barat, sebagaimana perbedaan antara langit dengan bumi. Sebabnya apa? Hatinya. Mungkin yang satunya khusyuk gitu ya, yang satunya pikirannya kemana-mana, walaupun gerakan bacakannya sama itu. Nah, ini pentingnya kita memperhatikan hati itu ya, sehingga masalah ini merupakan permasalahan yang sangat besar ya, yang karenanya Islam ini datang untuk memperbaiki, membersihkan hati kita. Begitu juga nanti hadis tentang bitokoh itu ya, itu juga menjelaskan perkara ini, di mana pada hari kiamat nanti ketika dipanggil seseorang ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala dari umat ini, kemudian dibentangkan kepada laki-laki ini catatan amal, yaitu sebanyak tis'atun wa tis'una sijilan. Jadi kepadanya dibentangkan 99 catatan amal buruknya. Yang satu catatan itu sepanjang mata memandang ya. Jadi 99 catatan amal. Yang satu tadi lembar catatan amal kullu sijilin maddal basar tadi, sejauh mata memandang satu catatan itu. Sehingga bagaimana laki-laki ini dia mengatakan dia akan celaka gitu ya. Lah gimana? Sebanyak itu catatan amal buruknya. Tapi bagaimana nanti ketika dia masih memiliki satu kebaikannya, kemudian dikeluarkan kartu dia yang bertuliskan la ilaha illallah, sehingga laki-laki tadi mengatakan mahadil bitokoh mahadi sijilat, apalah arti kartu ini dibandingkan catatan-catatan amal buruk dia tadi itu. Kemudian ditaruhlah catatan amal buruknya dalam satu tangkai timbangan dan bitokoh tadi dalam tangkai timbangan yang lain, dan jumlahlah ya, timbangan tadi lebih berat kalimat la ilaha illallah. Ini juga menunjukkan bagaimana agungnya amalan hati, tauhid itu ya, mengalahkan tadi itu ya, sampai 99 catatan amal buruk. Ini bapak-bapak ibu-ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara keutamaan amalan-amalan hati yang harus kita perhatikan. Begitu pula kisah seorang wanita pezina ya, yang dia dosa-dosanya dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala, maksudnya diampuni gara-gara memberi minum seekor anjing yang kehausan. Itu juga karena apa yang ada di dalam hati, bukan amalan memberi minum anjingnya gitu ya. Sehingga ini dijadikan dasar orang-orang yang mereka mungkin suka memelihara anjing ya. Alasannya loh, ini ada wanita memberi minum anjing saja diampuni dosa-dosanya. Padahal wanita ini dosa-dosa diampuni ya, itu karena apa yang ada di dalam hati ketika dia melakukan amalan ini. Di balik amalan dia itu, dia memberi minum seekor anjing, karena dia melakukan itu di tengah padang pasir yang tidak ada orang yang melihatnya. Betul-betul ikhlas gitu ya. Kalau dia mengharapkan imbalan siapa? Nggak ada orang. Kalau saat ini mungkin masih bisa amal dia itu dipoto kemudian di share gitu ya, kalau dia telah melakukan kebaikan gitu ya.
Waktu itu nggak ada seperti itu, ya. Padahal dia menuruni sumur itu juga satu pekerjaan berat, gitu loh. Bisa saja setelah dia menolong anjing ini, anjing itu akan menggigitnya malah. Jadi sekali lagi, amalan ini menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala karena apa yang ada di dalam hati. Ini yang bisa kita sampaikan, beberapa alasannya kenapa kita harus memperhatikan hati-hati kita, melebihi perhatian kita terhadap amal-amal kita. Ini yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Ini pembahasan masih panjang, ya, dan mungkin nanti bisa kita lanjut pada kesempatan-kesempatan yang akan datang mengenai bagaimana urgensi pentingnya kita memperhatikan terhadap hati-hati kita melebihi perhatian terhadap amal-amal kita. Amal itu penting, tetapi melandasi amal dengan hati yang benar itu lebih penting, gitu ya. Itu yang bisa kita sampaikan. Kalau ada salah khilafnya, saya istighfar kepada Allah, mohon maaf. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.